Hai sobat semua, dimanapun kalian berada, salam sehat dan bahagia selalu dari ST Story yang akan menemani kalian dengan kisah-kisah yang menarik dan seru pastinya. Kisah cinta memang selalu menarik untuk diceritakan, apalagi bagi usia remaja yang baru mengenal tentang cinta. Seperti dalam film ini yang berjudul Aonatsu yang diadaptasi dari manga Jepang yang rilis tahun 2018. Film ini menceritakan tentang seorang gadis remaja yang mendambakan kisah cinta yang ditakdirkan seperti cerita di manga. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Kita langsung aja ke ceritanya. Di awal cerita diperlihatkan seorang gadis remaja yang cantik bernama Ryo yang sedang melakukan perjalanan. Karena ayahnya sedang di luar negeri dan ibunya sibuk dengan pekerjaannya, Ryo dan adiknya Sota akan menghabiskan liburan musim panas mereka bersama neneknya di desa Ueko. Saat itu temannya yang mengkhawatirkannya mengajak Ryo untuk kencan buta. Sebenarnya Ryo tidak begitu tertarik mencari jodoh dengan kencan buta. Di situ dia sempat ditertawakan karena cerita khayalannya tentang pertemuan idealnya dengan seseorang yang akan menjadi takdirnya. Tapi tanpa disadarinya, dirinya berhasil menarik perhatian salah satu anggota kencan buta itu yang bernama Kano. Tapi sayangnya mereka gak sempat tukaran nomor ponsel karena Ryo harus cepat pulang karena harus memasak untuk adiknya. Setelah melewati perjalanan yang panjang, sampailah mereka di desa Ueko. Di situ Ryo sangat terpukau dengan keindahan alam yang begitu indah dan asri. Saat Ryo iseng menangkap seekor serangga, ia dikejutkan dengan seorang pemuda yang menyapanya. Pemuda ini mengira Ryo sedang berwisata, makanya ia mengajak Ryo ke sungai. Ternyata Ryo begitu menikmati suasananya. Pemuda itu lalu memberikan kartu brosur atau pamflet yang cantik untuk sekedar promosi jika toko sakenya menjual aneka jus dan oleh-oleh. Kemudian Ginso pergi meninggalkan Ryo yang masih tertegun dan merasakan sesuatu yang tidak biasa dalam hatinya. Dan kisah birunya liburan musim panas pun dimulai. Neneknya yang mengetahui kedatangan mereka sangat gembira menyambutnya. Neneknya lalu mengenalkan seorang pemuda yang bernama Ginso, yang rupanya adalah pemuda yang dijumpainya tadi. Selama ini Ginso lah yang sering membantu toko kecil neneknya. Nenek lalu memperkenalkan pada Ginso jika mereka adalah Ryo dan Sota, cucunya yang berasal dari Tokyo. Tapi tiba-tiba mendadak sikap ramah Ginso berubah dingin karena dia menganggap Ryo adalah cucu yang parah yang tidak memperdulikan neneknya karena jarang mengunjunginya. Malam harinya Ryo bermain game, tapi tetap saja tidak bisa menghibur hati yang sedang galau. Hari-harinya diawali dengan sikap Ginso yang acuh dan ketus terhadap dirinya. Ginso menganggap Ryo hanya gadis kota yang manja, apalagi untuk mengerjakan pekerjaan yang baru saja dikenalnya, termasuk saat melayani pelanggan yang hendak membeli es krim. Setelah selesai membereskan meja, Ryo melihat Ginso menawarkan brosur tokonya kepada dua orang gadis yang sama persis yang ditawarkan padanya kala itu. Tapi karena kurang fokus, Ryo tidak sengaja menjatuhkan nampan yang dipegangnya, yang tentu saja membuat Ginso marah padanya. Dengan kesal, Ryo lalu pergi naik sepeda. Ryo merasa dirinya sudah salah mengartikan sikap dan perasaan Ginso padanya, di mana ia sangat terkesan saat Ginso memberikan kartu brosur yang indah itu. Tapi karena kurang hati-hati, sepedanya terpelosok ke jurang pinggir jalan. Dan malangnya, sepedanya telah rusak, ditambah kakinya yang terkilir sehingga sulit baginya untuk berjalan. Karena ponselnya tidak bisa terhubung, Ryo hanya bisa pasrah dan menunggu. Sedangkan di rumah neneknya yang merasa cemas karena sampai malam Ryo belum juga kembali. Ginso yang tahu nenek sedang gelisah malah berkata jika Ryo itu agak mencengkelkan dan mengira Ryo adalah cucu tiri nenek karena selama ini tidak peduli pada neneknya tinggal di desa. Tapi nenek menjelaskan jika selama ini dirinya lah yang sering berkunjung ke Tokyo. Nenek juga menunjukkan foto-foto kebersamaan mereka di Tokyo. Di sisi lain, Ryo merasa ketakutan karena ada suara mencurigakan yang sedang mendekatinya, dan ternyata itu adalah Ginso yang berhasil menemukannya. Karena sulit berjalan, Ginso lalu menggendong Ryo. Di situ Ginso meminta maaf pada Ryo jika dirinya sudah salah paham. Kini Ginso tahu karena nenek sudah cerita kepadanya. Ginso lalu menyuruh Ryo menatap bintang-bintang di langit, dan Ryo pun begitu kagum melihatnya. Selanjutnya, Ryo mengucapkan terima kasih karena Ginso yang sudah baik kepadanya. Entah kenapa hatinya begitu senang dan seolah berkata jika itu adalah takdir yang akan dibuatnya. Keesokan harinya, Ginso mengenalkan Ryo dan Sota dengan dua temannya yang bernama Namio dan Satsuki. Namio mengatakan jika Ryo harus melakukan ritual penyambutan di desa Ueko dengan terjun ke sungai dari ketinggian. Mulanya Ryo agak takut, tapi entah kenapa kepercayaannya timbul saat melihat Ginso, dan akhirnya Ryo pun melompat. Alhasil Ryo merasa puas karena berhasil melakukannya.
Setelah itu mereka pun asik berbincang dan bercanda. Mereka juga kagum atas keberanian Ryo. Tapi nggak lama tiba-tiba datang seorang gadis yang bernama Marika. Ginso lalu memperkenalkan Ryo. Ia juga berkata jika Ryo hebat karena berani lompat dari atas jembatan. Karena liburan Ryo masih lama, mereka menyarankan bagaimana jika Ryo ikut berpartisipasi dalam festival Ueko, di mana di situ akan banyak wisatawan yang datang. Mereka bisa tahu apa pendapat Ryo yang kebetulan berasal dari Tokyo. Tapi di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Marika menceburkan diri ke sungai. Spontan saja Ginso langsung menyelamatkannya. Melihat itu semua tentu saja membuat Ryo agak cemburu. Apalagi setelah mereka menyebut jika Ginso dan Marika adalah pasangan masa depan. Selanjutnya, setelah sampai di rumah, nenek memperkenalkan seorang laki-laki yang ternyata ayah Ginso. Ayah Ginso adalah kawan satu kelas ibunya waktu SMA. Dalam candanya, ayah Ginso berkata, jika dia tidak memiliki tunangan dulu, ia pasti sudah mengejar ibunya Ryo ke Tokyo. Sini pun berpindah ke toko sake ayah Ginso. Di situ nampak para bapak-bapak yang asik ngobrol sambil minum sake. Mereka mengatakan jika Marika dan Ginso adalah pasangan masa depan yang serasi. Tapi karena kebanyakan minum, Marika pun pingsan. Ayah Ginso menyuruh Ginso untuk mengantar Marika pulang. Di sisi lain, Ryo yang merasa sedih karena orang-orang desa mengatakan jika Ginso dan Marika adalah pasangan masa depan. Keesokan harinya, sekelompok atau komite yang terdiri dari anak SMA di desa itu sedang membahas konser Johnny yang vokalisnya kebetulan ayah Ginso sendiri. Mereka berpikir agar konser Johnny pada perayaan festival tahun ini harus lebih meriah dari tahun-tahun yang lalu. Di sela perbincangan, Satsuki menunjukkan jika komik teman mereka Namio telah terbit. Namio sendiri bertekad akan ke Tokyo untuk mewujudkan mimpinya menjadi komikus yang hebat. Ginso yang mendengarnya berkata jika Ueko memang tidak ada apa-apanya dibanding dengan Tokyo. Tapi Ryo tidak sependapat karena Ueko juga punya banyak kelebihan. Ryo malah mendapat ide jika mereka bisa membuat video promosi tentang keindahan Ueko yang akan ditampilkan di belakang konser saat festival nanti, agar para pengunjung bisa tahu lebih banyak tentang Ueko. Semua pun bertepuk tangan tanda setuju atas ide cemerlang Ryo. Setelah selesai acara, Ryo bertanya pada Ginso tentang hubungannya dengan Marika. Ginso menjawab jika itu hanya omongan orang-orang sekitar dan tidak perlu dihiraukan. Perasaan Ryo pun kembali bersinar lagi setelah mengetahui itu semua. Siang itu Ryo sengaja datang ke toko Ginso untuk membuatkan mie soba sebagai hidangan makan siang. Ginso memuji dan mengakui jika Ryo memang cucu nenek karena pandai memasak. Saat melihat album kelulusan, Ryo berniat ingin melihatnya, tapi dilarang oleh Ginso yang berusaha merebutnya, dan akibatnya mereka pun jatuh bersama sehingga membuat mereka menjadi salah tingkah. Ternyata album-album itu berisi desain-desain yang dibuat oleh Ginso. Ryo tidak menyangka jika Ginso punya bakat yang hebat. Ia mengusulkan agar Ginso pergi ke Tokyo setelah lulus SMA nanti untuk melanjutkan sekolah seni atau ke tempat kerja sesuai dengan bidangnya. Tapi tiba-tiba obrolan mereka berhenti karena kedatangan Marika. Marika pun juga ingin dibuatan mie soba sama Ginso. Di situ Marika mengatakan agar Ryo jangan mengusik Ginso karena Ryo hanya orang dari Tokyo yang sementara berlibur di Ueko. Sini pun berganti. Malam itu neneknya bercerita jika waktu kecil Ginso pernah mengatakan ingin menjadi desainer poster, tapi kata-kata itu telah sirna. Menurut nenek, sebagai penerus generasi toko sake, Ginso lebih baik tetap tinggal di desa daripada harus merantau karena dia anak yang baik dan bertanggung jawab. Sini pun berganti keesokan harinya di perpustakaan. Nampak Ryo dan Ginso sedang mencari referensi untuk video mereka nanti. Ginso bercerita jika ia pernah ke Tokyo saat karya wisata. Dia sempat takut dengan gedung-gedung yang tinggi dan juga orang-orangnya, tapi dia juga ingin karya ciptaannya bisa dilihat orang banyak. Dan hanya kepada Ryo lah Ginso mau bercerita tentang isi hatinya. Ryo juga mengungkapkan perasaannya jika ia menyukai Ginso. Ginso no koto ga suki. Ternyata pembicaraan mereka sejak tadi didengar oleh kedua temannya Namio dan Satsuki. Ginso malah mengatakan kepada kedua temannya jika Ryo tidak serius dengan ucapannya. Tapi Ryo menegaskan jika ia benar-benar serius menyukai Ginso. Lalu dengan kesal Ryo pun berlalu meninggalkan mereka.
Keesokan harinya Rio menerima pesan jika temannya akan datang. Dia juga mengirim video Kano yang ingin ketemu Rio. Tapi tiba-tiba Ginso datang menemuinya dan mengajaknya ke suatu tempat yang bagi Rio tempat itu luar biasa indahnya. Dia tidak menyangka ada tempat seindah itu di Ueko. Ginso minta maaf atas perkataannya kemarin. Jujur saja dia senang atas perasaan Rio. Namun mereka punya dua dunia yang berbeda. Ia ingin memberikan sesuatu untuk desa yang dicintainya. Maka dari itu untuk saat ini Ginso belum berani memikirkan hal sejauh itu. Dengan menekan perasaannya, Rio berusaha mencairkan suasana dengan bercerita jika di Tokyo ia sangat populer sehingga banyak yang berusaha menggodanya. Rio juga berusaha akan melakukan hal yang benar di sisa liburan musim panasnya. Pagi itu Rio merasa senang karena teman sekolahnya Ayah jadi datang mengunjunginya. Saat melihat Ginso, Ayah pun iseng menggoda Rio jika mereka sangat cocok. Tapi Ayah tidak datang sendiri, dia membawa pacarnya dan Kano. Di lain hari mereka pun mengadakan acara barbeque di pinggir sungai. Ginso merasa cemburu melihat Kano yang begitu perhatian pada Rio. Untuk menutupi perasaannya, dia pura-pura cuek dengan kedatangan Rio, seolah menyibukkan dirinya dengan memotret suasana alam sekitar. Tokyo itu memang aneh karena orang-orangnya yang begitu gampangan. Ginso berbicara sambil menyindir Kano yang sedang asik bercanda dengan teman-teman ceweknya. Karena melihat kedatangan Ginso dan Rio, Kano mencoba mengalihkan dengan mengajak Rio ke tempat lain. Di situ Kano bertanya tentang keakraban dan awal mula perkenalan mereka. Karena mungkin saja itu pertemuan takdir yang selalu Rio ceritakan. Tapi Rio bilang semua biasa saja, tidak ada yang istimewa. Kano berkata dia juga bisa membuat pertemuan takdir dimanapun sesuai keinginan Rio. Kano lantas meminta Rio untuk menjadi pacarnya. Rio masih bingung, tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba Namio mengumumkan pertandingan berenang antara tim Tokyo yang diwakili Kano dan tim Ueko yang diwakili Ginso. Tim yang kalah akan membereskan semuanya. Sebelum bertanding, Kano berkata jika ini pertandingan yang harus diselesaikannya sebelum kembali ke Tokyo. Sayangnya sebelum pertandingan tidak sengaja kaki Ginso terkena pecahan kaca. Alhasil pertandingan itu imbang. Ini artinya kedua tim sama-sama harus membereskan barang-barang semuanya. Rio yang mengetahui kaki Ginso terluka lantas membalutnya dengan kain. Rio berkata jika tahu terluka sebaiknya Ginso tidak usah bertanding. Seketika Ginso memegang tangan Rio dan berkata, "Bukankah kamu menyukaiku?" Tapi Rio menganggap semua percuma dan tidak adil karena Ginso tidak menyukainya. Keesokan harinya Ayah dan Kano berpamitan untuk kembali ke Tokyo. Sebelum pergi, Kano minta tukaran nomor ponsel. Kano juga bilang akan menunggu Rio di Tokyo. Sepeninggal mereka, Ginso merasa Rio seolah bersikap dingin padanya. Ginso merasa galau karena sebentar lagi liburan Rio akan berakhir. Suatu hari, ibu Rio juga sengaja mengambil cuti untuk datang ke rumah nenek. Di situ diam-diam Ginso memperhatikan ibu Rio yang sedang menyelesaikan pekerjaannya menggunakan laptop. Ginso berkata pekerjaan tidak bisa dilakukan jika tidak diiringi kemampuan yang harus dipelajari. Dan kelihatannya Ginso tertarik akan hal itu. Suatu hari seorang pembeli datang ke tokonya. Ia sangat tertarik dengan kartu pamflet yang dibuat Ginso dan baginya itu sangat keren jika bisa diunggah di Instagram. Scene pun berganti saat pertemuan komite. Namio memberitahu jika grup Johnny sepi peminat terutama di kalangan anak muda. Rio yang tahu jika Ginso selama ini punya cita-cita yang terpendam lalu mendapat ide. Mereka bisa membuat pamflet berisi ajakan yang menarik lalu diunggah di media sosial. Tentu saja teman-teman semua setuju. Mereka mempercayakan Ginso untuk membuatnya. Ginso berkata pada Rio, sebenarnya dia tidak percaya diri untuk melakukannya. Tapi Rio memberi semangat jika karya Ginso itu keren dan memikat. Karena hal itu juga yang membuatnya terpesona pada pandangan pertama. Ginso juga harus mulai memikirkan masa depan. Maka dari itu Ginso harus ke Tokyo untuk meneruskan cita-citanya. Jangan takut dengan kegagalan, karena tidak ada kehidupan seseorang yang sempurna. Ginso tersenyum lalu berkata, jika Rio itu hebat, ia juga mengajak Rio untuk menonton festival kembang api esok, sekaligus mencari referensi untuk pamfletnya. Dengan senang hati, Rio pun menyanggupinya. Keesokan harinya, Rio bersiap-siap pergi ke acara festival kembang api. Di situ Rio nampak cantik dengan kimononya. Saat di acara, diam-diam Ginso selalu memandangi Rio. Bahkan dia sempat menfoto dan merekam Rio saat di wahana main tangkap ikan. Ginso akhirnya berhasil menangkap seekor ikan cantik buat Rio. Saat di keramaian, tiba-tiba Rio kehilangan Ginso. Rio pun mencari dan berusaha menghubungi lewat ponsel. Tapi sayang, ponsel Ginso ternyata berada di tasnya. Alhasil mereka bisa ketemu setelah saling berkeliling mencari. Saat terpisah dengan Rio tadi, itu mengingatkan Ginso saat karya wisata di Tokyo. Ginso pernah terpisah dari rombongan di Shibuya. Dia melihat gambar bunga matahari yang keren di dekat kuil. Tapi apakah sekarang gambar bunga itu masih ada? Dia tidak tahu. Di tempat yang berbeda, ibunya Rio dan ayah Ginso sedang minum sake sambil
sambil ngobrol tentang masa muda mereka dulu. Ibu Ryo berkata jika ayah Ginso harus memikirkan mimpi dan cita-cita Ginso. Ayah Ginso tahu, tapi sampai saat ini Ginso tidak pernah membicarakannya padanya. Di tempat lain, Ginso dan Ryo sedang menikmati indahnya pesta kembang api, seolah menggambarkan gejolak cinta mereka yang masih terpendam di dalam hati. Ryo meminta Ginso untuk menjadi pacarnya sampai liburan musim panas berakhir dan akan melupakan semua setelah kembali ke Tokyo, karena dia ingin selalu di sisi Ginso di sisa akhir liburannya. Tapi Ginso malah menganggap jika kata-kata Ryo sangat egois. Lalu Ginso pun mengajak Ryo pulang. Keesokan harinya, Ginso pergi ke toko Marika untuk beli makanan ikan mas yang ditangkapnya kemarin untuk Ryo saat di festival. Di hari itu juga, ibunya Ryo berpamitan untuk kembali ke Tokyo. Sebelum pergi, ibu Ryo sempat memberikan kartu nama dan alamatnya di Tokyo kepada Ginso. Ryo berterima kasih pada Ginso yang sudah memberikan pakan ikan yang sudah diberinya nama Ginso. Ryo juga minta maaf dengan kata-kata anehnya tadi malam. Tapi Ginso malah menarik Ryo dalam pelukannya. Selanjutnya mereka pun menjalani sisa liburan musim panas ini dengan kebersamaan yang indah. Sampai suatu hari mereka sepakat memakai baju seragam SMA. Tapi Ginso mengurungkan niatnya. Mereka lalu pergi ke sebuah air terjun yang indah karena menurut kepercayaan, jika mereka memanjatkan permohonan doa di situ pasti dikabulkan. Tapi akhirnya permohonan mereka sama, yaitu saling mendoakan satu sama lain. Ryo punya satu permohonan lagi, tapi ia tidak mau memberitahukannya pada Ginso. Selanjutnya Ginso mengajak Ryo ke sekolahnya. Di situ Ryo berkata seandainya mereka satu sekolah, mereka bisa bertemu setiap hari sebagai kekasih. Mereka pun saling berpegangan dengan eratnya. Scene pun berganti di keesokan harinya. Marika sengaja datang menemui Ryo. Marika tahu keinginan Ginso, tapi desa Ueko lebih membutuhkannya termasuk dirinya. Ryo pun mengerti dan mengatakan jika Marika tidak perlu khawatir tentang itu semua. Hari itu tibalah saatnya perayaan festival. Satsuki dan Ryo saling berfoto untuk kenang-kenangan karena esok mereka akan berpisah. Selanjutnya mereka bersiap untuk menggelar konser Johnny. Ginso berniat mengajak Ryo untuk berkeliling setelah acara konser nanti selesai. Ternyata tahun ini penontonnya lebih ramai, terutama kaum muda. Itu semua berkat pamflet Ginso yang mereka sebar di sosial media. Alhasil konser Johnny pun berjalan dengan meriah dan penuh kegembiraan. Tapi itu semua tidak dirasakan Ryo. Ia sedih karena sebentar lagi harus meninggalkan Ueko dan berpisah dengan orang yang dicintainya, yang selama ini telah meninggalkan kenangan yang manis. Setelah selesai acara, Ginso yang tidak melihat Ryo segera mencarinya. Tapi Ginso sangat kecewa setelah nenek memberitahu jika Ryo dan Sota sudah ke stasiun untuk pulang ke Tokyo. Ginso pun dengan cepat memacu motornya untuk menyusul Ryo. Ginso berteriak memanggil nama Ryo. Hatinya merasa sedih, kecewa sekaligus marah karena Ryo pulang begitu saja tanpa memberitahu padanya. Bahkan saat Ginso jatuh dari motor, Ryo tidak bisa berbuat apa-apa karena saat itu hatinya pun lebih sedih dan sakit dibanding apapun. Scene pun berpindah di kota Tokyo. Setelah liburan musim panas usai, semua kembali sekolah seperti biasa. Saat melihat Ryo, sahabatnya bertanya tentang kelanjutan cintanya bersama Ginso. Karena itu mungkin saja sebagai pertemuan yang telah ditakdirkan. Ryo hanya tertawa karena semua itu tidak mungkin. Ryo tahu Ginso tidak mungkin pergi ke Tokyo. Waktu pun berlalu. Setelah memikirkan semua, Ginso bertekad meninggalkan Ueko untuk mengejar mimpinya. Walaupun niatnya sempat dihalangi Marika. Tapi walaupun pada akhirnya Marika harus merelakan Ginso untuk pergi ke Tokyo. Adekan pun berganti di sekolah Ryo. Kano yang sengaja menunggu Ryo di gerbang sekolah berniat mengajaknya ke suatu tempat. Saat mau menyeberang jalan, Kano tidak sengaja melihat Ginso di seberang jalan. Tapi karena tidak mau Ryo tahu, Kano sengaja mengalihkan Ryo dengan melalui jalan lain. Ternyata Ginso ke Tokyo untuk menemui ibu Ryo. Setelah melihat karya-karya Ginso, ibu Ryo menyarankan agar Ginso melanjutkan ke sekolah seni karena Ginso punya potensi yang besar. Tapi Ginso tidak ingin Ryo tahu jika dirinya sekarang berada di Tokyo. Sampai ia berhasil meraih mimpinya, baru ia memberitahu Ryo. Di tempat yang berbeda, Kano mengatakan jika di Tokyo juga ada tempat yang bagus, seperti yang mereka lihat sekarang ini. Tapi entah kenapa Ryo malah ingat dengan Ginso, seolah ingin menunjukkan semua yang ada di Tokyo kepada Ginso. Kano yang mengerti jika Ryo tidak bisa melupakan Ginso, akhirnya memberitahunya jika dia tadi melihat Ginso di Harajuku saat mau menyeberang jalan. Dan Kano membenarkan kata-kata Ryo jika takdir itu memang ada. Ryo pun terkejut mendengarnya dan segera pergi untuk menemui Ginso. Setelah mengucapkan terima kasih pada Kano, Ryo yang terus berlari mencari keberadaan Ginso, lalu ia pun berusaha menghubungi ponsel Ginso, tapi Ginso malah sengaja mematikan ponselnya.
Sampai akhirnya saat melihat bunga matahari, Ryo lantas teringat cerita Ginso saat karya wisata dia terpisah dengan rombongan lalu pergi ke dekat kuil. Di situ ada tembok dengan banyak bunga gambar matahari dan alhasil Ryo pun menemukan tempat itu dan ternyata di belakangnya telah berdiri Ginso. Dan anehnya mereka justru malah saling menyalahkan. Ryo bilang Ginso tidak mengabarinya jika ia berada di Tokyo. Ginso juga bilang Ryo pergi begitu saja meninggalkan desa Ueko. Ginso juga berkata jika dirinya sudah minta izin ke ayahnya agar setelah lulus SMA nanti ia akan mengejar cita-citanya ke Tokyo untuk menjadi desainer dan membuat orang bergembira saat festival. Tapi alasan utamanya adalah orang yang disayanginya, yaitu Ryo. Mereka pun akhirnya saling berpelukan. Dan pertemuan yang ditakdirkan itu memang ada dan cerita pun selesai. Menurut saya film ini sedikit berbeda karena selain menceritakan keuuan cinta remaja anak SMA, tapi juga sanggup mengeksplor keindahan alam pedesaan yang indah. Oke, sampai ketemu dengan kisah selanjutnya.